Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel Kuno Tani, channel belajar tani bersama. Baik, seperti biasanya bisa dilihat di sini saya masih di ladang jagung dan kali ini saya tentunya akan membahas tentang perjagungan lagi. Baik, di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan sedikit memberikan pengalaman saya lagi, yaitu tentang penyemprotan kayabas ya guys. Dan sebetulnya untuk video kali ini sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya atau di musim panen sebelumnya. Oke, langsung saja ya. Untuk kayabas ini adalah herbisida selektif untuk menyiangi jagung atau membunuh gulma yang ada di lahan jagung kita tanpa membunuh atau menyakiti jagungnya ya guys. Nah, untuk kayabas itu untuk kapasitasnya 1 liter. Ini adalah kayabas yang sisa dari musim panen yang kemarin ya guys, yang sudah saya gunakannya kemarin. Baik, untuk caranya ya langsung saja. Nah, di sini untuk caranya sudah dijelaskan dalam kemasannya, yaitu untuk kayabasnya itu 75 ml, dan untuk perekatnya yang satunya kemasan kecil ini adalah perekatnya adalah 30 ml ya. Di kemasannya sudah dijelaskan, kemudian dicampur dengan air dulu dan dimasukkan ke dalam tangki penyemprotan. Baik, selanjutnya kita akan mempraktikkan untuk cara penyemprotannya ya. Untuk cara meraciknya kita kocok dulu karena ini lama tidak saya pakai. Sekali lagi, ini adalah sisa dari penyemprotan pada musim panen sebelumnya. Baik, saya gunakan 75 ml atau 2,5-nya dari tutup ini ya, karena tutupnya kayabas itu kapasitasnya 30 ml. Jadi kalau 75 kita membutuhkan agak keras ke sini, membutuhkan 2,5. Oke, seperti ini, agak mulai keras ya karena lama tidak dipakai. 1, 2, dan setengah lagi. Nah, seperti cukup. Kemudian untuk perekatnya, untuk takaran yang pas dilakukan untuk penyemprotan yaitu 30 ml atau sekitar 1 tutupnya saja ya. Dan di sini saya sarankan untuk teman-teman, jika rumputnya tidak terlalu panjang atau tidak terlalu subur untuk rumputnya ya, jadi teman-teman bisa mengurangi dosisnya. Jadi di sini saya akan mencampurkan untuk perekatnya 1 tutup. Oke, kemudian untuk versi saya ya, kenapa saya selalu memakai ember untuk proses pencampurannya, karena ember sendiri itu jika diisi air maka untuk proses percampurannya akan lebih merata jika kita masukkan ke dalam tangki penyemprotan ya guys. Jadi ketika kita masukkan ke dalam tangki penyemprotan, untuk racun rumputnya atau herbisidanya itu sudah tercampur terdahulu di dalam ember yang berisikan air ini. Baik, setelah kita aduk seperti ini, maka kita bisa langsung memasukkan ke dalam tangki penyemprotan yang berukuran 16 liter. Oke, kita siap untuk memasukkan untuk racikan kayabas yang sudah saya campur sebelumnya di dalam ember dengan air seperti ini ya. Sebelumnya untuk teman-teman di sini saya tekankan, ini untuk tangkinya sudah saya kasih air setengahnya dulu ya, ini kelihatan ini. Nah, kemudian kita masukkan untuk racun herbisidanya ke dalam tangki penyemprotan. Jangan lupa memakai saringan seperti biasanya agar kotorannya itu tidak ikut masuk ya guys. Nah, kenapa saya masukkan air setengah dulu di dalam tangki itu gunanya agar lebih tercampur lagi ketika racun herbisidanya kita masukkan ya guys. Nah, setelah ini kita bisa langsung menambahkan atau memenuhi dari kapasitas tangkinya, kemudian kita bisa langsung mengaduk dan kita bisa mengaplikasikan kepada lahan jagung kita. Oke guys, kita bisa langsung mulai untuk proses penyemprotannya. Jadi penyemprotan pada gulma jagung pada lahan jagung, yaitu kita bisa lakukan tipis merata seperti ini ya, atau dengan cara zigzag.
Dan untuk proses penyemprotannya ini kebetulan untuk jagung saya ini umurnya sekitar 28 hari setelah tanam ya guys. Jadi agak tinggi untuk jagungnya, dan bisa dilihat ini adalah kaitannya dengan tebon jagung yang tidak saya bakar kemarin ya. Ini adalah menjadi mulsa. Ini bisa dilihat untuk bawah saya ini tidak ada gulma atau rumput. Yang ada rumput adalah yang tidak ada tebon jagungnya atau di pangkalnya tongkol jagung ya. Jadi untuk tebon jagung yang tidak dibakar itu sangat membantu proses penyemprotan atau perawatan jagung juga. Dan untuk penyemprotannya dilakukan pada siang hari ya, atau terik matahari seperti ini. Jadi tidak sama dengan penyemprotan pupuk atau penyemprotan menggunakan micin untuk pemupukan jagung ya. Kalau untuk pemupukan jagung itu biasanya dilakukan pada pagi hari agar meresap pada klorofil ya. Dan kalau untuk yang ini atau penyemprotan herbisida ini kita bisa dilakukan pada siang hari atau terik-terik matahari seperti ini ya. Untuk penyemprotannya juga kita lakukan kalau bisa ini di bawahnya dari daun jagung ya, karena walaupun ini tidak berefek buruk pada jagung atau herbisida ini sangat aman untuk tanaman jagung, tapi kita perlu mewaspada juga ya, atau kita jangan terlalu los pada tanaman jagungnya. Harus sesuai dengan prosedur. Dan jika teman-teman untuk rumputnya itu agak kecil, maka bisa mengurangi dosisnya penggunaan dari herbisida selektif ini. Oke guys, untuk waktunya yang tepat untuk penyemprotan herbisida selektif kayabas, untuk cara saya atau cara pribadi saya yaitu bisa dilakukan pada saat sebelum dilakukan pemupukan ya guys, dengan umur yang di atas 20 hari setelah tanam. Sekali lagi saya ulangi, 20 atau di atas 20 hari setelah tanam. Itu gunanya agar untuk daya tahan jagungnya itu benar-benar tahan dan agak lebih tinggi sedikit ya, karena jika daunnya terkena semprotan dari herbisida selektif kayabas itu akan berefek putih-putih pada daunnya ya. Walaupun itu tidak berefek buruk, tapi kita bisa menanggulanginya dengan cara penyemprotan di atas 20 hari setelah tanam. Dan untuk penyemprotannya lagi yang pas atau waktunya yaitu dilakukan pada siang hari setelah atau di atas jam 8 ke atas ya guys, karena agar benar-benar terserap oleh rumput-rumputnya dan benar-benar gosong ya guys untuk rumputnya, atau bisa lebih musnah untuk mengenai daun dari rumputnya. Cara penyemprotannya sendiri kita lakukan secara zigzag ya, ini dengan versi saya sendiri, dengan cara sendiri. Nah, jadi caranya seperti ini. Kita dari barisan 1, 2, dan 3 ya, ini kita semprot menjadi satu dengan caranya seperti ini. Ini akan lebih cepat ya. Jadi caranya dari barisan yang pertama, nah kemudian memutar seperti ini. Nah, otomatis yang tidak disemprot itu akan terkena semburan dari nozzle-nya ya guys. Nah, dengan catatan nozzle-nya itu harus yang berbentuk lebar seperti ini. Ini akan membantu kita memudahkan untuk penyemprotan herbisida selektif ya guys. Jadi caranya zigzag seperti ini akan mempermudah dan lebih cepat untuk proses penyemprotan kayabas. Dan untuk herbisida selektif kayabas ini adalah salah satu herbisida selektif yang sangat aman untuk jagung, tapi membutuhkan waktu yang agak cukup lama ya guys, sekitar 5-1 minggu untuk hasil yang memuaskan atau hasil dari penyemprotannya, atau lebih tepatnya rumputnya akan benar-benar ludes oleh efek dari herbisida selektif ini. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu untuk video saya kali ini tentang cara atau penggunaan herbisida selektif kayabas. Di sini saya hanya berbagi pengalaman dengan cara pribadi saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan menambah wawasan kita semuanya guys. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga sukses, selamat berkarya, semoga rezekinya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.